Stabek rincang pake runggu kursi tiang gading tiang gading. Rebah-remas campuran intan, stabe pasirah, pareni waten, pareni waten. Sepintas alunan syair yang mengiringi tarian para gadis di tepian sungai ini bak ratapan. Nyatanya ungkapan rasa senang dan bentuk penghormatan dalam menyambut tamu agung yang berkunjung ke Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Syair-syair berbahasa Melayu Musi ini mengandung makna yang sangat mendalam, menyanjung para pesirah yang datang. Stabek ku rincang pake runggu kursi, tiangnya gading, Cepat beri penghormatan kepada para pejabat yang duduk di kursi gading, tiang gading. Tradisi ini sudah melekat sejak zaman Belanda, yang dikenal dengan tari tabek tuan. Tabek di sini berarti memberi hormat kepada tuan. Pada masa itu, tari ini ditampilkan untuk menyambut pesirah, depati, pangeran, atau petinggi dari administrasi pemerintahan. Diperkirakan tari stabek mulai ditarikan di tahun 1924 yang ditampilkan untuk menyambut Tuan Konger di tepian Danau Cala. Hingga kini, tradisi menerima tamu dengan tarian stabek terus berlanjut, khususnya menyambut kedatangan presiden, menteri, dan pejabat tinggi lainnya. Tari ini sudah mengalami regenerasi. Di tahun 1990-an, salah seorang seniman bernama Nasir merubah beberapa pola gerakan tari untuk menonjolkan keelokannya. Nasir merupakan seorang guru tari, lulusan Institut Seni Indonesia, juga sebagai pegawai di Dinas Kebudayaan Musi Banyuasin. Awal mula tari stabe itu informasi dari wak-wak kami. Wak-wak kami dulu penari stabe, tapi namanya bukan stabe, tabi tuan. Nah, tabi tuan itu tuan-tuan yang datang orang dari orang asing, orang Belanda datang, atau orang asing datang ke Musi Banyuasin itu disambutlah dengan tari tabi tuan. Arti tabi tuan hormat kepada tuan-tuan. Puluhan tahun dihabiskannya untuk mengenalkan tari tradisional asal Kabupaten Musi Banyuasin ini. Sampai usia pensiun pun, ia tetap aktif, mengajarkan tari stabek di seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan. Bahkan tari stabek sudah tampil hingga ke mancanegara. Milan City, Italia, Tokyo, Jepang, hingga Serbia, melalui anak-anak didiknya, yang didukung oleh pemerintah setempat. Kalau dulu ini tari tabi tuan itu kan cuma pola geraknya kan tangan dengan kaki. Nah sekarang berubah, ditambah supaya gerakannya tuh ini tidak monoton, jadi tambahlah gerakan-gerakan baru untuk mempercantik atau supaya indah, gerakan-gerakan yang begitu indah, yang estetis.
Pola-pola gerakan, gerakan itu gerakan tangan yang di kepala, itu bentuknya begini. Tapi posisi kepala miring, sesuai dengan bunyi lagu, ini ke sini, tek di sini, sesuai dengan bunyi lagu, kepala ulang lagi ke sana, tak ini sini. Ciri khas dari gerakan tari ini adalah gerakan tangan di atas dahi, layaknya memberi hormat. Kursi tiang ye gading, tiang ye gading. Tari Stabe merupakan tari sambut yang ditandai dengan pemberian kapur sirih yang dibawa oleh penari dengan tepak. Diserahkan kepada para petinggi yang menjadi tamu agung. Ragam gerak tari sambut Stabe ini meliputi 4 motif gerak. Sembah, menyilahkan, setabe, dan berdendang. Setiap gerakan harus menyesuaikan alunan syair yang dinyanyikan oleh berenget atau penyanyi. Keistimewaan tari Stabe ini memiliki ritme musik yang berbeda. Di pertengahan tari, gerakan menjadi lebih dinamis. Stabe kurincan pake runggu kursi tiang ye gading, tiang ye gading. Rebak remas campuran etan, stabe pasiran pare diwaten, pare diwaten. Tari Stabe di Kabupaten Musi Banyuasin tak pernah sirna. Tarian ini terus dikenalkan dan diajarkan oleh generasi penerus Nasir secara berkelanjutan. Ine salah satunya. Anak didik Nasir yang turut ambil andil dalam upaya pelestarian tari Stabe. Usaha itu dilakukannya dengan mengajar tari Stabe. Ya, tuh, 2, 3. Berbeda dengan masa lampau, di mana para penari merupakan gadis-gadis keturunan bangsawan atau pejabat tinggi. Saat ini, siapapun dapat menjadi penari Stabe. Samping. Dalam pola mengajarnya pun berbeda. Ine tak hanya melatih anak didiknya di sanggar tari. Terkadang membawa mereka ke alam untuk melatih pernafasan agar mereka lebih fokus memahami gerakan pergerakan tari Stabe. Mari kita atur pernapasan kita. Tarik napas. Pelan. Hembuskan. Kita berdiri yuk. Masuk ke gerakan inti dari tari kita. Coba tangannya, tangan kanan, tangan kiri berada di punggung, kaki kanan ke depan, tangan kanan di pelipis mata. Kita tunduk, tunduk dan dorong ke sebelah kiri. Ya, mulai. 1, pelan-pelan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungan 8 kita sudah naik lagi.
Dorong dari sebelah kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang gerakan kedua yaitu gerakan joget. Di mana gerakan yang awal kaki kiri diangkat, turun, kaki kanan, langkah, titik di depan. Tuh. Paham? Mulai. 3, 2, 1. 1, tuh 2, 3, titik. Angkat, 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 tuh 2, 3, titik. Sore ini kita latihan seperti biasa. Posisi siap penarian, ada stabik nak. Ya, perbaikan dulu. Tangan buka. Sekarang tari ini juga sudah banyak diminati anak-anak di Musi Banyuasin. Para orang tua pun mulai mendukung anaknya untuk berlatih sejak usia dini. Gerakan semangat ya. Lihat ibu di depan ya. Hal inilah yang juga mendorong Ine untuk membuka sanggar tari di kediamannya. Ya. 2. Jinjit. 3. 4. Sosok Ine sendiri telah mengenal tari stabek sejak dirinya mengenyam pendidikan di tingkat sekolah dasar. Kecintaannya terhadap tari stabek terus dilanjutkannya dengan meneruskan pendidikan hingga ke tingkat perguruan tinggi di bidang seni tari. Ya. Tegak. Sayangnya harapannya untuk lulus kandas akibat ketiadaan biaya. Namun hal itu tak lantas menyurutkan semangatnya untuk terus aktif dalam dunia tari, terutama dalam tari stabek. Saya tertarik dengan nari stabek ini karena ini adalah budaya kita, budaya Musi Banyuasin. Dulu saya belajar mulai dari kelas 4 SD. Di luang-luang waktu saya bermain dan berjualan, saat itu saya berjualan pempek. Saya belajar stabek itu belum langsung terjun dan menari di muka umum. Saya menunggu bertahun-tahun sampai endingnya saya diberi kesempatan menyambut Bapak Menteri Kehutanan, itu waktu zamannya Bapak Nazem Nawawi. Dan yang kedua saya menyambut Menteri Perdagangan, itu sangat luar biasa sekali dalam pengalaman hidup saya. Saya belajar banyak dari Bapak Nasir SPD dan Ibu Raina, di mana mereka berdua mengajarkan saya tari stabek yang sempurna, yang baik. Karena sebelumnya mungkin itu baik tapi belum sempurna, begitu. Adanya mereka, tari stabek ini lebih cantik dan lebih baik lagi. Dan saya sekarang sudah ada anak didik yang sudah mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Alhamdulillah mereka sudah kemana-mana, walaupun saya tidak ikut menyaksikan, tapi saya bangga. Keindahan tari stabek tak hanya terlihat dari gerakan gemulai para penari, tetapi turut didukung oleh kostum atau pakaian yang dikenakan si penari. Pakaian yang digunakan ini tak lain merupakan pakaian adat khas budaya Sekayu. Baju kurung dan kain songket yang dilengkapi dengan beragam aksesoris. Dimulai dari hiasan kepala yang terdiri dari beringin, sumping, pilis, pom-pom, tebeng. Untuk mempercantik kostum, dilengkapi pula teratai dan kalung yang terbuat dari lempengan kuningan. Terakhir, pending
yang merupakan ikat pinggang wanita dengan motif tumbuhan menjalar. Dimaknai bahwa kehidupan terus tumbuh dan berkembang. Pakaian adat ini kian menambah keanggunan para penari. Kecantikannya bak seorang bidadari. Oke kawan-kawan, hari ini kita latihan dulu untuk tampil tanggal 16. Jadi Agung, pukulannya kita main lagu rumba. Komponen penting lain untuk mendukung tari stabe ini adalah musik pengiring. Umumnya, seniman musik pengiring tari stabe ini adalah pemusik tradisional yang sudah turun-temurun sejak awal lahirnya tari stabe. Salah satunya kelompok musik Munang yang sudah mengiring musik tari stabe sejak tahun 1938. Habibi merupakan generasi kelima di keluarganya yang meneruskan profesi pengiring musik stabe di Musi Banyuasin. Untuk mengiringi musik tari stabe itu dari tahun 1985 itu saya sudah mengiringi tari stabe. Itu ada 3 versi musik yang mengiringi. Yang pertama itu original, itu kita cuman butuh 4 orang. 1 buah gong, 1 buah gendang Melayu, dan 1 buah beduk sama penyanyi atau yang merengek. Untuk versi tanjidor itu alat-alat yang dibutuhkan 1 buah tanjidor, 1 buah senat drum, 2 buah trompet, dan 2 saksofon alto sama saksofon tenor, dan 2 buah alto horn, dan 1 buah klarinet, ditambah 1 buah bass sausa. Sedangkan untuk versi ketiga itu musik Melayu tradisional. Selain tokoh-tokoh pelaku seni tari stabe yang tetap mempertahankan eksistensi tari stabe, bukti-bukti sejarah tempat ditampilkannya tarian ini masih dapat kita temui sampai sekarang, yaitu di rumah-rumah pangeran atau depati, sebutan untuk kepala desa pada masa itu. Rumah Depati Daud yang terletak di daerah Mantri Melayu, Kota Sekayu. Rumah ini sudah berdiri sejak tahun 1936. Bukan hanya di Kota Sekayu, di daerah Sanga Desa Ibu Kota Ngulak 3, juga dapat kita temui rumah Pangeran Haji Anang bin Mahidin, yang juga sering ditampilkan tari sambut stabe.
Melihat begitu pentingnya budaya tari Stabe ini, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan kajian ilmiah untuk menjadikan tari Stabe warisan budaya tak benda. Melani merupakan salah seorang penggiat budaya yang terlibat dalam pengkajian tari Stabe ini. Bersama timnya, ia merangkum seluruh informasi mengenai tari Stabe yang kemudian diinventarisasi, dikaji, dan dituangkan dalam sebuah tulisan menjadi sebuah buku. Fungsi tari Stabe itu sendiri, fungsi dan makna, kemudian domain apa yang ada dalam tari Stabe. Mengapa hal ini penting? Salah satu hal untuk budaya kita tidak hilang, di samping kita harus mengajarkannya di sanggar, membuatnya supaya dikenal orang adalah salah satunya adalah inventarisasi. Bentuk inventarisasi itu adalah kajian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk buku. Nanti buku itu bisa jadikan acuan untuk jadikan pelajaran muatan lokal di sekolah, atau bisa menjadi bahan untuk pengajuan sebagai syarat menjadi warisan budaya tak benda atau intangible heritage. Kemudian kalau bisa ditetapkan UNESCO sebagai hak milik suatu daerah tersebut. Merujuk kepada penyempurnaan gerakan tari dari Nasir, penyajian tari Stabe ditetapkan 10 orang. 1 orang penari utama pembawa tepak yang didampingi oleh 2 orang dayang. 4 penari pengiring, 2 pria pembawa tombak, dan 1 pria pembawa payung. Diiringi pula oleh musik dan berenget atau penyanyi. Tari Stabe juga memperlihatkan pola-pola lantai. Para penari membentuk beberapa formasi. Di antaranya membentuk huruf V, membentuk segitiga terbalik, dan formasi lainnya. Tari Stabe pun terlihat seperti pertunjukan tari kolosal yang mewah. Tentu saja ini ditunjang oleh peran penari. Bukan hanya sekedar cantik, namun juga mempersembahkan gerakan-gerakan yang sempurna. Tari Stabe kini tak hanya ditampilkan untuk menyambut tamu. Seiring perkembangan waktu, Tari Stabe digelar juga di beragam festival atau event budaya nasional maupun internasional. Agar tari sambut Stabe ini dikenal dan diakui sebagai tari tradisional asal Musi Banyuasin. Begitu berartinya tari Stabe bagi masyarakat Musi Banyuasin. Mereka ingin budaya ini tetap lestari dan tak lekang oleh waktu.